Asmarandana, Kupu Paku dan sebagainya. Nah, Asmarandana ini kalau di Kepurén itu katanya mulut Dimas Dampara yang sering dilakukan disenandungkan di luar bumi. Itu ada tuh, nanti kita saksikan tahun depan di bulan Agustus. Kita coba kalau misalkan masyarakat Batu ini menyaksikan, ada di Desa Kepurén ritual luar bumi, dan itu akan dibacakan naskah Asmarandana yang dipercaya itu milik Dimas Dampara. Dan naskah itu bisa dinyatakan keasliannya. Ya, naskah sebenarnya naskah itu naskah Babat Banten, tapi saya nggak tahu tuh naskah Babat Banten yang mana, versi mana gitu. Karena naskah Banten tuh banyak. Tapi yang menarik sebenarnya siapa sih Dimas Dampara? Dan kalau tadi mungkin dia dijelaskan nggak secara detail. Sedekah bumi menggunakan buku Asmarandana milik Dimas Dampara. Kenapa gitu kan? Apa yang melatar belakang itu? Kenapa harus Dimas Dampara yang melakukan? Ada kuasa apa Dimas Dampara sebenarnya? Ada pengaruh apa? Ya, saya saya di sini Dimas Dampara itu berhasil memobilisasi pengaruh yang sangat besar dalam melakukan sebuah pemberontakan, walaupun memang pemberontakan itu akhirnya harus ditaklukkan. Ditangkap oleh Bupati Kartanegara yang biasanya di Jalan Rangkas Bitung. Itu seringkali jadi nama jalan, dan kemudian di bukunya Mas Kovelar yang Mutatulik itu disebutkan peristiwa Dimas Dampara. Berarti kan ini sosok yang luar biasa sebenarnya, tapi memang agak tertutup dan banyak bagian orang Banten menganggap bahwa Dimas Dampara itu adalah mitos. Nah, Pak, menurut Kang Devi sebelumnya pernah belum ke Dimas Dampara? Atau udah baca belum literasi tentang Dimas Dampara? Kebetulan saya membaca Dimas Dampara itu dari tulisannya. Ari. Tapi makanya yang membuat saya bingung, Kang Ari itu memprediksikan bahwa Dimas Dampara itu wanita yang luar biasa hebat dan luar biasa pergerakannya sangat luar biasa. Tapi di tulisannya Kang Ari sendiri tidak terlalu banyak dikupas di sana. Ya. Hanya selebatan aja. Ya, karena menurut saya kalau Dimas Dampara itu terutama naskah arsipnya juga sedikit karena memang sekilas. Terus kemudian waktu penyusunan tesis itu di target dengan waktu, sehingga saya sendiri masih memilah gitu ya. Tapi yang lebih menariknya adalah ketika saya ke petilasan Dimas Dampara, itu ada air sumber di bawah itu. sumurnya itu. Katanya kalau misalkan minum dari situ bisa awet muda, bisa apa yang diinginkan itu terkabul. Gitu. Gimana itu? Di Cioma. Tapi sana kita itu. Tapi sini. Tapi kalau yang nggak beruntung itu malah sumurnya kering. Itu aja. Tapi ini menjadi hal yang menarik ketika kemarin kita berkumpul dengan teman-teman dari Rajo dari Manado. Aris mungkin tahu ketika di hotel mana di alun-alun ya di situ kemudian bilang ada salah satu tempat yang memang kita harus pergi ke sana, dan tempat itu menjadi tempat muaranya Banten atau tempat persinggahan Raja Banten. Kita nggak tahu maksudnya apa, dan ternyata dia menyebutkan bahwa saya satu tokoh ini sangat berpengaruh dan adanya di kaki Gunung Karang, dan menyebutkanlah Dimas Dampara. Maka kita ya, ini Dimas Dampara itu siapa? Dia Dimas Gumparo, dia seorang laki-laki atau seorang perempuan? Karena ketika manusia ataupun ketika berbicara tradisi di sana, banyak orang menganggap bahwa ini Ratu Banten gitu. Perempuan yang paling sakti yang ada di Banten. Makanya menjadi sebuah hal yang menarik ketika orang berbicara Dimas Dampara, dan kita akan selalu mengidentikan pakaiannya dengan warna hijau gitu loh. Enggak. Gimana? Itu kalau warna hijau yang saya tahu. Iya, itu gimana? Itu kan menurut saya wanita sakti itu coba. Yang Nyipo Haji itu. Ya. Nyipo Haji perempuan. Terus kuntilanak perempuan juga. Itu sakti menurut saya. Jadi tiga hal yang menurut saya menarik juga, bahwa perempuan itu sebenarnya satu hal sosok yang paling
luas lah. Gitu. Pengaruhnya juga bisa mempengaruhi laki-laki. Ya, di status itu saya nanya ke Kang Devi sebenarnya. Kang Devi tahu tentang bagaimana mulai adanya perselisihan antara Nyi Ratu Pasifah dengan Tugu Beklon? Belum saya. Belum sampai sana. Sarifah, Nyi Ratu Sarifah yang ke Belanda untuk untuk menisbatkan anaknya jadi Raja Sultan Banten. Bukan yang itu? Yang mana? Itu ada juga di bukunya Kang Aris itu. Terlalu banyak yang diceritakan di bukunya Kang Aris membuat saya jadi pusing sendiri. Mengingatnya. Berarti kalau misalnya gitu emang perempuan itu dekat sekali dengan kekuasaan. Iya kan, di kesuksesan laki-laki pasti ada perempuan. Iya. Kehancuran laki-laki juga pasti ada perempuan. Nah, Ratu Saripah itu juga salah satu kehancuran Banten sebenarnya. Ratu Saripah itu datang menjadi istrinya Sultan Zainal Arifin. Nah, itu dia malah mengkudeta, menganggap bahkan memfitnah suaminya ini gila, sehingga dibuang ke Ambon. Dan akhirnya mengangkat. Padahal keturunannya Habaib, namanya juga Ratu Syarifah Fatimah. Jadi orang-orang yang ribut-ribut sekarang antara Habaib dan Itu Jangan dibahas. kita nggak bisa bahas adalah bagaimana peran perempuan itu ya. Peran perempuan ternyata tidak jauh dengan kekuasaan. Nah, Kang Devi sendiri punya kesan apa sih dengan perempuan di Tanah Banten, ataupun apa literasi apa yang pernah Kang Devi baca terkait perempuan itu sendiri? Saya hanya perspektif pemikiran saya sendiri bahwa perempuan di Banten ini bisa seperti beda dengan perempuan-perempuan di tempat lain. Karena saya lihat bahwa pergerakan perempuan di Banten, apalagi yang saya lihat untuk saat-saat ini pergolakan politik di Banten lebih mendominasi. Saya lihat perempuan di Banten dan hebatnya lagi bisa memenangkan kontestasi itu. Jadi apakah peran perempuan akan mengalahkan peran laki-laki di Banten? Saya tidak bisa menjawab. Tapi gini, bukankah sejarah itu akan terulang? Ya kan? Entah akan sama atau berbeda. Kalau misalkan tadi Ratu Syarifah saja mengkudeta, terus tadi kan dia berbicara masalah konsentrasi politik kan gitu. Nah, emang waktu Abdurrahman Wahid itu nggak ada yang kudeta untuk wanita. Oh iya. Dan konsep pembicaraan kita tentang wanita sesuai dengan dari hati. Wanita itu kan sebetulnya berbicaranya kebanyakan dengan hati, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki berpikir langsung dengan pemikiran di atas di kepala. Justru hati itu lebih berbahaya daripada apa? Mungkin nilai plusnya wanita karena dia berbicara dengan hati, bisa berhubungan dengan masyarakat itu dengan hati bukan dengan kencang. Ya artinya gini. Berhubungan dengan Kalau ngambil di dua sisi tadi, apakah akan ada seperti Mas Gambar? Kalau bakal terjadi lagi seperti Ratu Syarifah gitu. Kalau dalam satu politik seperti dari tahun yang lalu sampai saat ini, menurut dua pandangan ini, pandangan sejarah dan pandangan pemerhati ini bagaimana dengan beberapa, kita kan apalagi pernah tuh dipimpin oleh perempuan gitu kan, atau tidaknya di belakang itu juga banyak perempuan. Itu pandangannya seperti apa kalau misalkan kita larikan ke arah situ? Ada enggak? Bisa aja sih kejayaan perempuan di Banten akan terlahir kembali dengan perkembangan politik di Banten saat ini. Karena saya lihat maaf itu Ibu Atut sudah turun tahta, sekarang ada lagi tuh perempuan lagi tuh. Malah dari tiga yang saya dengar calon untuk sekarang di Banten ini ada 3 laki-laki, 2 perempuan yang bakal jadi calon ini. Jadi berarti memang perempuan Banten itu tidak mau berdiam diri dalam rumah.
Saya rasa strateginya Atut itu sangat berhasil. Ketika Atut itu ketika melakukan korupsi itu dibela dengan para kiai. Karena hubungan Atut dengan para kiai dan itu hubungannya baik. Nah itu juga yang dilakukan oleh Minas Jambara pada saat itu, melakukan strategi yang baik. Dekati dulu tuh. Ibaratnya kita itu sebenarnya walaupun kita benci dengan Belanda, kita juga sangat melakukan strateginya itu dalam dunia politik itu politiknya snob. Politiknya snob itu ya seperti jai gitu ya, kepala-kepalanya. Nah itu yang merupakan suatu pembelaan kepada suatu aktor bahwa Ya saya baca juga di buku Satker Ulama bahwa kenapa Golkar menang di Banten, karena yang diambil yang dirangkul pertama kali sama salah satu partai yang menang di Banten itu para ulama, para jawara, rakyat juga ya. Karena di Banten itu orangnya masih manut apa kata kiai, apa kata ulama, apa kata jawara. dan kita lihat aja bahwa caleg sekarang itu adalah caleg yang berlomba-lomba mendatangi ulama. Pak Abdul Pasir, Jadi teringat ini lebih ke arah politik tapi ujungnya ya. Ya walaupun isinya tentang perempuan, tapi memang benar sih nanti arahnya ke situ. Karena bagaimanapun ya apa sih impactnya gitu loh kan, hasilnya itu seperti apa, ini yang menarik. Tapi enggak lah kalau untuk hal yang kayak gitu Tidak terjauh ya. iya. Nah itu, nah kita berbicara lagi masalah tradisi perempuan. Tradisi perempuan di Banten itu kan yang dikenal sangat disakralkan gitu ya kan, perempuan yang memiliki sebuah terah tersendiri kan, apalagi kita berbicara tadi Mas Gampar yang luar biasa. Nah kemudian kita berbicara terhadap Banten, di situ juga ada tentang Ibu Banten. Ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan oleh kita. Apakah perempuan Banten itu memiliki misi? Kalau kita lihat di luar ini burung ada Nimas Cari, Nimas itu. Kemudian beberapa makam-makam yang ada di wilayah sampai Bojonegoro pun kebanyakannya perempuan dan sedikit pun sakti. Apakah pada masa kesultanan itu memang perempuan dituntut untuk menjadi seorang yang sakti atau tidak sih? Sebenarnya terkait sakti atau tidak sih sebenarnya kepercayaan dari masyarakatnya sih. Dia memiliki karisma sakti sebenarnya. Karisma yang dimiliki oleh sosok perempuan itu. Gitu. Karismatik. Ya karismatik. Karena nggak ada jalan di Banten kalau misalkan orang biasa-biasa saja dihormati nggak ada. Bahkan kalau diturutin kayak Ratu Balkis misalkan, dia juga memiliki karismatik jadi ratu kan, satu ratu. Bahkan saya rasa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin itu dibatalkan oleh Siti Aisyah sendiri waktu perang Jamal. Karena dia yang memimpin perang melawan Ali. Lawan Ali. Gitu. Kalau misalkan perempuan tidak boleh memimpin perang, berarti Aisyah itu melanggar perang Jamal. Tapi nyatanya kan tidak. Dia yang memimpin pada perang Jamal, walaupun dia kalah. Ali waktu terjadinya kalah. Nah kita tadi berbalik dengan Kang Devi yang bilang bahwa ya kalau dalam agama kan ya memang perempuan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengacu kepada perang Jamal itu antara Siti Aisyah dengan Ali Ya. itu bagaimana? Menarik juga. Soalnya yang saya pahami dengan buku-buku yang saya baca dan saya belajar bahwa emang itu ada yang ngomong bahwa kita itu tidak boleh jadi mampu dari perempuan. Nah itu perspektifnya saya rasa itu dalam hal rumah tangga mungkin hal itu ya benar bahwa sosok pria lah yang jadi pemimpin jadi ibunya. Tapi kalau perang kan Aisyah itu kan perang melawan Ali, bukan lagi soal rumah tangga tapi perang, dan Aisyah berhasil mengumpulkan pasukan dan perang itu terjadi walaupun Aisyah mengalami kekalahan dan Ali memaafkan. Ya.
Mungkin kita cukupkan saja lah. Ini nanti juga masih menjadi PR lah. Ini kan Dewi juga masih nanti akan membaca. Ya, nanti ada sunat perempuan, ada Yang terpenting adalah bagaimana ketika berbicara perempuan tidak jauh dengan ranah kekuasaan. Perempuan memiliki dampak yang positif juga di Tanah Banten karena ada kekuasaan di situ juga, bagaimana kejayaan perempuan pun diakui di Tanah Banten itu sendiri. Walaupun ada catatan hitam dan catatan putih di dalamnya di dalam itu. Namun sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari kedua pembicara pada malam ini. Kalau menurut saya sih sebetulnya jadi saya mengharapkan bahwa perempuan Banten itu bisa menjadikan contoh juga bahwa perempuan Banten juga punya giro, punya harapan, keinginan untuk memajukan Banten lebih baik lagi. Jadi kita tidak memukul rata bahwa laki-laki perempuan, tapi karena saya melihat bahwa perempuan juga punya peran. Saya ingin peran perempuan juga sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Banten. Haris, saya rasa untuk perempuan Banten ya coba untuk mencontoh pendahulu-pendahulunya. Saya rasa Ratu Atut juga dalam sisi negatif dan positif itu pasti ada lah manusia, tapi dalam strategi politiknya Ratu Atut Asia itu, Ibu Ratu Atut itu sangat baik dengan melibatkan selalu ulama begitu dalam hal mungkin kebijakan dan sebagainya, karena saya rasa dalam penelitian saya bahwa sosok ulama itu dari dulu sampai sekarang itu memiliki peran yang sangat signifikan dan penting menurut saya. Jadi kalau misalkan sudah ulamanya yang dipegang, saya yakin itu akan berhasil. Tapi ya kembali lagi, kita membutuhkan sosok perempuan yang seperti Kusnyadi, Laksamana Hayati, yang benar-benar membela rakyat soal pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Begitulah. ya, terima kasih atas kedua orang yang telah membahas masalah perempuan di Banten, walaupun tadi hal-hal yang berbau tabu atau magisnya kita hilangkan saja terlebih dahulu lah, karena kita harus berbicara secara akademisi di sini gitu kan. Nah, closing terakhir dari saya, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih. Salam dari kami, channel Mang Devi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.